besar. Ya, tentang bank dan perkreditan. Teman-teman mahasiswa semua ya, bagian terpenting dari manajemen perbankan adalah bagaimana perbankan tersebut ya mampu mengelola dana yang tersedia. Ya, jadi dana yang masuk baik berupa dari BI, dari permodalan yang ada maupun dari simpanan masyarakat, ya, dana dari pihak ketiga dan seterusnya, ini mampu dikelola dengan benar. Ya, karena disitulah nanti yang akan membuat keberlangsungan perbankan. Ya. Oke, dari sumber dana yang tersedia, sebagian besar dialokasikan untuk kredit. Jadi perbankan ini sebagian besar dananya dipakai untuk kredit. Karena disitulah income ada selisih ya, atau bisa dikatakan bunga lah ya, atau dikatakan kalau syariah itu pada bagi hasil, disitulah nanti yang akan membiayai. Ya, karena disitulah pendapatan bank yang terbesar yaitu dari bunga atas kredit yang dinikmati nasabah. Oke ya, jadi pelan-pelan ini saya coba urai ya agar teman-teman bisa memahami. Dan saya kira ini juga kita lakukan sehari-hari ya, karena nggak mungkin dan saya yakin teman-teman sudah punya rekening semua ya menjadi nasabah di perbankan, itu kan? Ini ada yang nggak punya ini, nggak jadi nasabah gitu, teman-teman ini ada yang masih nyimpan duitnya di bawah bantal, masih ada? Nggak ada, Jadi Pak. nasabah, Pak. Uang jajan, Pak, yang ada. Oh gitu ya, iya gitu ya. Bang apa tadi? Banyak, Pak, banknya, Pak. Ada bank itu ya, bank Tapi macam-macam. saldonya sedikit, Pak. Banknya banyak, saldonya sedikit. Oh gitu. Ya, tapi kan sudah nggak di bawah bantal kan ya? Nah, bawah Ada bantal. lah, Pak, dikit untuk jajan anak. Oh gitu. Tapi kan nggak di bawah bantal, Bu. Di dalam lemari ya. Oke. Ya, Kak. Baik, selanjutnya oleh karena itu manajemen perkreditan merupakan tugas paling utama dari manajemen operasional. Ya. Jadi marketing atau di bagian kredit ini di perbankan memang tugasnya luar biasa ya. Karena disitulah nanti pendapatan terbesar bank dari situ. Pengalaman bank-bank karena adanya kredit macet, ya, memacu kalangan perbankan lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit, gitu ya. Di kredit-kredit macet yang kita juga pahami semua, ya, kalau tanpa analisa, tanpa kehati-hatian, ya, prudence dalam menyalurkan kredit ini juga bahaya. Jadi jangan sampai nanti kredit yang disalurkan itu macet. Bahkan sebagian besar yang ya, Tidak, Pak, maaf, Pak. Sorry, Pak. Oh, ya, hidup. oke. Bahkan sebagian besar yang macet itu biasanya ya para yang pinjamannya besar-besar ya, para pengusaha besar itu. Kalau yang kayak di sini ada Mbak Aina, ada siapa Mbak Sinta gitu ya, Mbak Bunga, itu nggak berani kalau ngemplang kan, dikejar-kejar itu udah takut itu. Itu kan. Tapi kalau yang besar-besar itu malah yang biasanya banyak ya. Jadi banyak pinjamannya ya. Itu yang banyak kredit macet biasanya begitu. Oke, selanjutnya istilah kredit dari bahasa Yunani ya, kreder yang berarti kepercayaan ya, trust atau faith. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Jadi eh, kredit itu meminjam itu dasarnya adalah kepercayaan ya, terus kepercayaan baik. Seseorang atau badan yang memberikan kredit ya biasanya disebut kreditur, percaya bahwa penerima kredit itu istilahnya debitur ya. Jadi orang yang menerima kredit namanya debitur, yang
yang meminjamkan kreditur ya. Pada masa yang akan datang sanggup memenuhi sesuatu yang telah dijanjikan. Ya, jadi dari kepercayaan itu timbullah nanti kredit. Ya, ada yang menerima dan di situ ada perjanjian-perjanjiannya nanti seperti apa ya, sesuatu yang telah dijanjikan. Dengan demikian kredit berarti bahwa pihak satu memberikan prestasi ya atau pinjaman lah itu baik barang, uang atau jasa, sedangkan kontra prestasinya akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada diberikan sesuatu dan nanti ada kembaliannya dalam jangka waktu tertentu. Itu kontra prestasi. Oke. Menurut Raymond Ken, bukunya Money and Banking ya, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban ya, pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. Sekarang kredit, nanti ada pembayarannya, gitu ya, pada waktu sesuai yang diminta atau yang akan datang. Itu menurut Ken. Kemudian menurut Undang-Undang Perbankan nomor 792, pengertian kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Ya. Jadi ada uang atau tagihan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, jadi ada kesepakatan ya, antara kreditur dan debitur tadi, ya, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, ya, imbalan atau bagi hasil keuntungan. Di situ ada bagi hasilnya. Jadi ada pinjamannya sejumlah tertentu plus ada bunganya, ada keuntungannya. Ya, itu menurut Undang-Undang Perbankan nomor 792. Kemudian dalam arti luas diartikan tadi trust ya, kepercayaan ya. Maksudnya ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian. Oke, si penerima kredit menerima kepercayaan dan memiliki kewajiban membayar sesuai yang telah disepakati. Ya, ada jangka waktu. Oke, saya kira cukup jelas ya. Saya kira nanti tinggal monggo kita kalau ada yang ditanyakan kita bisa sama-sama untuk sharing ya. Kemudian unsur dalam pemberian kredit yang pertama adalah adanya kepercayaan tadi ya, faith, trust. Kemudian ada kesepakatan ya, ada antara pihak pertama kedua kreditur debitur ada kesepakatan. Kemudian ada termnya, jangka waktu ya. Jangka waktunya berapa lama? Ya, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Kemudian ada risiko di sana. Ya. Ada resiko yang ditanggung apa? Itu ya. Resikonya misal nanti ada sesuatu ya yang pihak peminjam. Di situ pasti ada resiko tidak kembali atau resiko macam-macam. Yang kelima balas jasa. Jadi ada kontra prestasinya balas jasa tadi. Ya, jadi berupa bunga, berupa imbalan, tadi berupa apa tadi bagi hasil itu ya. Jadi ini unsur-unsur kredit. Ini mungkin nanti salah satu yang ini seperti ini nanti soal-soal yang akan kita keluarkan nanti saat UTS ya. Nanti tolong semuanya dipelajari ya, nanti teman-teman semuanya. Dan seperti ini nanti yang salah satunya akan bisa kita keluarkan unsur-unsurnya apa gitu ya. Kemudian tujuan dan fungsi kredit ya. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Itu ya. Jadi dari hasil yang diberikan dari kredit itu kan ada bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa. Kemudian juga ada biaya administrasi. Nah, ini yang perbankan kan luar biasa sekarang. Kemudian ada biaya provisi ya, 1% itu biasanya. Ya, biasanya 1% dari nilai kredit.
ada biaya administrasi. Oke, jadi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari bagi hasil tadi atau bunga. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Ya, jika ada usaha, kemudian perlu dana, perlu modal untuk pengembangan, perluasan usaha, untuk investasi, ya, untuk modal kerja, ini sangat membutuhkan dana tunai, ya, atau fasilitas yang lain. Nah, ini tujuan utama adanya kredit ini untuk membantu usaha. Jadi ada dua ya, mencari keuntungan dan membantu ya, usaha nasabah. Yang ketiga, membantu pemerintah. Nah, jadi semakin banyak kredit yang disalurkan, maka makin baik. Semakin banyak kredit berarti adanya perputaran di situ, peningkatan pembangunan ya, di berbagai sektor. Jadi secara perputaran perekonomian ya, ini nanti akan sangat bagus, gitu ya. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. Nah, itu ada pajaknya itu. Ya, jadi ada bunga, ada pajak, itu kan biasanya. Bahkan kalau kita nabung pun di situ kita dapat apa namanya bunga ya bagi hasil itu ada juga pajaknya di situ. Nah, itu. Yang kedua, membuka kesempatan kerja ya dengan tadi ya ada usaha-usaha baru itu dengan kredit ini dipermudah, misal kur itu kan sangat mudah itu ya. Nah, ini ada membuka usaha baru, di kesempatan kerja ini akan semakin terbuka. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, perputaran barang dan jasa akan terus meningkat karena ada dana tunai yang berputar di sana. Menghemat devisa negara, ya. Kemudian meningkatkan devisa karena kaitan dengan ekspor, ya. Jadi kredit yang dibayar untuk ekspor otomatis devisa akan masuk. Kemudian meningkatkan daya guna barang karena tadi ada perputaran, alat stabilitas ekonomi. Ya, karena kalau kreditnya juga tidak bergulir bagus, karena mungkin bunganya terlalu tinggi dan seterusnya, ya, ini nanti juga perputaran ya, baik barang jasa, akhirnya ke stabilitas ekonomi juga tidak akan berjalan baik. Juga untuk pemerataan pendapatan. Nah, ini ya, jangan sampai nanti sebagaimana yang hari ini ya pendapatan ini hanya dinikmati oleh sekian persen penduduk saja. Jadi dengan itu ya apa namanya tadi kesempatan kerja akan bergulir, UMKM mungkin nanti juga akan bergulir ya dengan kredit-kredit yang secara bagi hasilnya bunganya juga tidak besar ya seperti kur itu kan 0,3 itu sangat membantu sekali itu ya usaha-usaha yang sifatnya kecil itu sangat membantu. Ya, ini nanti akan mulai ada pemerataan pendapatan. Itu ya teman-teman untuk tujuannya. Kemudian ada jenis kredit. Dilihat dari segi kegunaan untuk investasi dan modal kerja ya tadi sudah. Oke. Dari tujuannya adalah untuk produktif. Berarti ini nanti untuk perputaran tadi modal. Konsumtif ya karena memang untuk kebutuhan sehari-hari dan itu memang sudah tidak bisa di apa namanya hindari. Kemudian untuk perdagangan ya, jadi untuk perputaran usaha perdagangan. Kemudian dari jangka waktu ada jangka pendek jangka panjang ya, jangka pendek ya biasanya misal di bawah 1 tahun gitu ya atau di bawah 2 tahun. Nah ini tergantung nanti kita melihatnya. Kalau jangka panjang di atas itu. Kemudian dari segi jaminan, dengan jaminan atau tanpa jaminan, itu ya. Kredit yang memakai jaminan, jaminannya apa? Misal sertifikat, itu ya, BPKB kendaraan bisa.
Atau kalau yang tadi yang bentuknya usaha itu biasanya adalah usahanya itu yang dijadikan jaminan gitu ya. Seperti yang kalau nilainya masih kecil 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 25 juta itu biasanya eh, apa? Tanpa jaminan itu. Tapi jaminannya adalah usaha yang memang sudah berjalan, ya. Dari sektor usaha bisa untuk pertanian, peternakan, industri, pertambangan, perumahan, ini kan banyak ya. Apa namanya? KPR ya. Ini kan banyak. Ada profesi, biasanya ini ada ada waktu-waktu khusus biasanya untuk ASN, untuk para guru gitu ya, untuk apa namanya profesi-profesi yang lain, nah itu ada biasanya khusus.